Masalah warisan adalah masalah yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah kehidupan manusia, pasti selalu saja muncul persoalan yang disebabkan karena hal warisan ini, baik yang hanya melibatkan komunitas kecil seperti keluarga maupun yang melibatkan banyak orang seperti perebutan kekuasaan dalam suatu kerajaan atau pemerintahan tertentu. Saudaraku, tidak jarang terjadi pertumpahan darah yang membuat goresan hitam dalam sejarah. Sering terjadi pula pertikaian antar saudara, putusnya tali persaudaraan, bahkan pembunuhan karena hal ini. Tetapi yang tidak kalah dahsyatnya adalah ternyata warisan menentukan keadaan anak-anak di kemudian hari, baik di bumi ini maupun di kekekalan. Bagi orang tua yang memberi warisan, mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan berkenaan dengan hal tersebut. Kita yang adalah orang tua, kita harus bertanggung jawab. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan berkenaan dengan hal tersebut. Karena begitu pentingnya hal warisan ini, negara pun menyusun hukum untuk mengatur masalah ini. Tetapi ironis sekali Bapak Ibu Saudaraku, gereja hampir tidak pernah membicarakan masalah tersebut dalam kehidupan jemaat, sehingga jemaat tidak memiliki panduan secara alkitabiah yang cukup memadai dalam menghadapi persoalan ini. Jemaat yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berdiri sebagai orang tua atau pihak yang memberi warisan, dan anak-anak selaku pihak yang menerima warisan. Warisan bisa diberikan oleh seseorang kepada penerima warisan yang tidak memiliki pertalian hubungan darah barangkali. Tetapi pada kesempatan ini kita akan lebih memfokuskan diri pada warisan orang tua terhadap anak. Apakah warisan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Dalam pengertian umum, warisan adalah segala sesuatu, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik, yang ditinggalkan atau diberikan seseorang yang meninggal dunia atau sudah mendekati ajal atau akan meninggal dunia dalam beberapa waktu yang sudah dekat, atau oleh karena satu dan lain hal menyerahkan warisan kepada ahli waris. Dalam hal ini ahli waris adalah anak kandung atau bahkan anak adopsi atau siapapun yang ditunjuk untuk menerima warisan. Terdapat bermacam-macam bentuk warisan, tetapi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu warisan yang berupa fisik dan warisan yang berupa non-fisik. Warisan yang berupa fisik adalah uang, perusahaan, rumah, tanah, ijazah sekolah, sahabat, dan teman-teman karib yang seperti saudara atau seperti keluarga. Bisa jadi sahabat baik, tetapi juga bisa sahabat buruk, dan lain sebagainya yang berbentuk atau berupa fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi warisan yang berupa non-fisik adalah iman atau kehidupan spiritualitas, pendidikan moral, karakter, keahlian, nama orang tua atau nama baik, namun bisa juga nama buruk, penyakit keturunan, dan lain sebagainya. Perlu sekali ada pembahasan mengenai warisan ini. Hal ini dimaksudkan agar orang tua, siapapun kita yang berperan sebagai orang tua, mengerti tanggung jawabnya dalam mempersiapkan anak-anak di kehidupan mereka di masa depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Dengan hal ini, orang tua dapat menerima masukan kebenaran yang memadai untuk memahami tanggung jawabnya sehingga bisa menempatkan diri dengan baik dan dengan benar sebagai orang tua yang baik di hadapan Tuhan dan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab pula di hadapan Tuhan.
Di lain pihak, bagi anak-anak yang mendengarkan dan merenungkan renungan ini, mereka juga akan memperoleh penjelasan yang memadai bagaimana bersikap benar terhadap warisan yang mereka terima. Diharapkan melalui renungan ini, banyak orang, siapapun dari berbagai kalangan, dapat diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita merenungkan bahwa ada warisan mutlak. Apa itu warisan mutlak? Sebenarnya, bagaimanapun ada sesuatu yang secara mutlak pasti diwariskan oleh orang tua kepada anak. Sekali lagi, sebenarnya bagaimanapun ada sesuatu yang secara mutlak pasti diwariskan oleh orang tua kepada anak. Ini adalah warisan mutlak yang permanen atau sesuatu yang pasti terwariskan. Sesuatu itu adalah DNA, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai asam deoksiribonukleat. Melalui dan dalam DNA, orang tua mewariskan ciri-ciri dasar atau ciri-ciri kepribadian dan watak seseorang, bakat-bakat dan kecenderungan berperilaku. Benarlah pepatah yang mengatakan like father, like son. Dalam bahasa Indonesia terdapat peribahasa, air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga. Air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga. Maksud peribahasa ini adalah bahwa pada umumnya sifat dan keadaan seseorang atau seorang anak mengikuti teladan orang tuanya. Teladan di sini juga berunsur warisan orang tua secara kodrat yang tidak dapat dihindari. Warisan itu bisa buruk, tetapi juga bisa baik tentunya. Buruk misalnya fisik yang lemah, berpenampilan buruk atau kurang atau tidak cantik atau tidak ganteng, bodoh atau tidak cerdas atau kurang cerdas, mudah marah dan tersinggung, egois dan mau menang sendiri, mudah putus asa, malas, tidak memiliki bakat-bakat yang menonjol dan lain sebagainya, sampai pada keadaan cacat. Artinya kemampuan yang sangat minim atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu secara baik sebagaimana orang normal pada umumnya. Keadaan baik misalnya fisik yang kuat, berpenampilan menarik, cantik atau ganteng, cerdas, sabar, tidak mudah tersinggung, tidak egois, tetapi pemurah, tidak mudah putus asa, dia rajin, dia tekun, memiliki bakat-bakat yang menonjol, dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang memiliki keadaan yang buruk berkenaan dengan karakter, kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya, perlu orang tua merenung bahwa selain pengaruh lingkungan atau berbagai faktor eksternal, anak juga menerima warisan DNA dari orang tua. Dalam kasus ini, sering orang tua bingung dan bertanya-tanya, mengapa anaknya menjadi demikian? Orang tua tidak merasa memiliki keadaan buruk tersebut dan tidak merasa menurunkan warisan DNA yang buruk seperti itu terhadap anak-anak mereka. Harus dipahami Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang tua didapati sekarang telah menjadi orang tua yang baik, hal itu disebabkan karena orang tua telah melalui proses panjang dalam kehidupan mereka. Banyak hal yang mereka jumpai, banyak hal yang mereka pelajari, sehingga pengalaman atau proses panjang itu membentuk mereka menjadi seperti hari ini. Sangat besar kemungkinan ketika mereka seusia anak tersebut atau seusia anak mereka, ketika orang tua yang hari ini sudah sangat dewasa, ketika mereka berusia seperti anak-anak mereka dengan lingkungan yang sama, bisa jadi orang tua tersebut juga memiliki keadaan yang tidak jauh berbeda. Oleh karena hal ini, maka orang tua bertanggung jawab mengarahkan anak-anak mereka kepada kehidupan yang baik. Orang tua yang bijaksana menyadari keberadaannya dan berusaha menyikapinya dengan tanggung jawab, bukan malah
menyalahkan keadaan, atau menghindar dari kenyataan. Keadaan tertentu yang dimiliki anak yang diperolehnya dari warisan nenek moyang atau orang tua harus diarahkan ke arah yang benar. Kalau warisan dalam diri anak tersebut baik, maka harus terus dikembangkan supaya sempurna. Tetapi jika keadaan itu buruk, maka orang tua harus sejak dini mengantisipasinya. Antisipasinya adalah mengkikis keadaan buruk tersebut dan mengubahnya menjadi baik. Berkenaan dengan karakter atau watak anak yang buruk, orang tua harus menyadari sepenuhnya hal ini supaya orang tua dapat melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan sebelum bencana menimpa anak-anak mereka dan menjadi tidak pernah bisa tertolong lagi. Dalam kenyataan dapat disaksikan keadaan pahit yang dialami orang tua di hari tuanya, di mana mereka harus menyaksikan anak-anak mereka menjadi sampah masyarakat, atau ibarat telur yang membusuk, tidak menetas, menjadi ayam. Oleh karena sejak dini tidak diarahkan ke arah yang benar. Orang tua harus merasa turut mengambil bagian dalam kekurangan yang dimiliki anak-anak. Ada quotes atau kutipan yang mengatakan, "Your genetic loads the gun, your lifestyle pulls the trigger." Genetik anak-anak diwariskan oleh orang tua, tetapi itu tidak mutlak pasti menguasai dan mewarnai kehidupan anak tersebut. Lifestyle atau pola hidup atau gaya hidup yang akan menentukan apakah genetik yang diwarisi seseorang akan berkembang atau tidak. Hal ini tergantung bagaimana seseorang mengisi hidupnya. Jadi kalau orang tua tahu kelemahan-kelemahan dirinya, maka mereka harus mulai mengarahkan anaknya ke arah yang benar. Orang tua harus menghindarkan anaknya dari trigger dalam tanda kutip yang mengarahkan genetik buruk yang diwarisi oleh anak berkembang ke arah yang salah. Pendidikan dan pergaulan yang menghasilkan gaya hidup yang salah adalah seperti menarik pemicu pistol atau menjadi trigger buruknya keadaan anak-anak. Perlu ditambahkan di sini, sebenarnya setiap orang istimewa. Setiap orang istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memang menciptakan setiap orang itu istimewa. Tuhan pasti memberi keistimewaan kepada setiap individu. Bagaimana mengembangkannya tergantung dari usaha individu itu sendiri. Dalam hal ini orang tua bertanggung jawab mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Orang tua juga harus sabar ketika menghadapi kekurangan-kekurangan dan keadaan buruk yang dimiliki anak, bahkan kegagalan-kegagalan yang ada pada anak-anak mereka. Orang tua harus sadar bahwa sebagian keadaan itulah yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anak tersebut. Kalau seandainya sebelum lahir seseorang boleh memilih, sangat besar kemungkinan Bapak Ibu Saudara, anak-anak tersebut tidak mau memilih menjadi anak dari orang tua yang DNA-nya buruk. Anak manusia atau setiap orang akan memilih orang tua yang memiliki DNA yang baik tentunya. Tetapi kodrat telah berlaku demikian. Tidak ada yang bisa memilih di mana atau di keluarga siapa atau di orang tua yang mana mereka akan dilahirkan. Mereka harus menerima apa saja yang diwariskan orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam kaitannya dengan hal ini, hendaknya suami istri tidak saling mempersalahkan, seakan-akan keburukan watak atau keberadaan anak adalah akibat salah satu dari antara orang tua, baik suami atau istri. Tentu saja keadaan anak berasal dari DNA kedua orang tuanya. Perlu ditambahkan di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak, tetapi yang diberi sedikit dituntut sedikit pula. Lukas 12 ayat 28. Bakat yang dimiliki anak-anak juga pasti tidak jauh dari apa yang dimiliki oleh nenek moyang dan orang tua mereka. Bakat-bakat itulah yang harus dikembangkan supaya dapat menjadi bekal kehidupan di bumi ini dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Dalam hal ini,
Orang tua tidak boleh memaksakan anaknya memilih bidang yang tidak sesuai dengan bakat atau talenta yang diwariskan oleh orang tua. Sejatinya orang tua harus bersikap realistis. Misalnya orang tua yang tidak memiliki bakat bermain musik, maka anaknya juga memiliki keadaan yang kecenderungannya tidak berbakat bermain musik. Kecenderungannya tidak menjadi kepastian. Orang tua yang tidak memiliki bakat bermain musik, anaknya pun memiliki kecenderungan atau potensi besar tidak memiliki bakat yang sama. Jangan karena orang tua suka musik, kemudian akhirnya anaknya dipaksa mengambil bidang musik, walaupun anaknya tidak berbakat, bahkan mungkin juga tidak menyukai musik atau bermain alat musik. Pemaksaan seperti ini akan sangat merugikan perkembangan bakat dan potensi anak. Bakat tertentu yang sudah diwariskan orang tua kepada anak, itulah yang idealnya dikembangkan, bukan bakat yang tidak diwariskan atau yang tidak dimiliki anak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa kita orang tua mewariskan DNA, dan di dalam DNA itu ada hal-hal yang baik, bahkan juga mungkin buruk kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita kenali diri kita, kita kenali anak-anak kita, dan kita bimbing, kita arahkan mereka untuk mengembangkan diri mereka pada potensi-potensi positif yang mereka miliki. Dan kita didik anak kita dalam takut akan Tuhan, biar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang maksimal dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.